Dan selanjutnya kami akan menuju ke sesi 2 tema korupsi dan kami persilakan Ira menuju ke paslon 02. Pak Prabowo, Pak Sandi, silakan yang akan mengambil. Thank you. Ya. Ditunjukkan Pak Sandi ke kamera. Ya, saya bisa minta. Amplop D. D. Baik, masih tersegel. Mohon disimak, saya hanya bacakan satu kali. Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi? Waktunya 2 menit. Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya, uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10%, bahkan lebih rendah. Saya akan kembalikan ke minimal 16% tax ratio. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 miliar dolar lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan-kebutuhan dia. Kalau dia masih korupsi, ya kita harus tindak sekeras-kerasnya. Ya kalau perlu kita contoh tindakan-tindakan drastis negara-negara lain. Kita taruh di mana mungkin ya, di pulau yang terpencil, suruh tambang pasir terus-menerus mungkin. Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal pejabat begitu penting, penghasilannya sedikit. Tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat, dengan segala senjata, instrumen, perangkat yang kita miliki. Inspektorat, pengawas-pengawas, tadi saya sebut kejaksaan, polisi, KPK, kami akan perkuat KPK. Kami akan bikin KPK di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus menjadi penegak anti korupsi di Republik Indonesia ini. Masih ada waktunya. Benahi pencatatan aset negara. Penting. Selanjutnya, kami persilahkan Paslon 01 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi. Kemudian ada merit system, rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit system, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak. Kemudian yang kedua juga ada pengawasan internal yang kuat. Ini penting sekali pengawasan internal dan juga tentu saja pengawasan eksternal, baik dari masyarakat, baik dari media, saya kira ini penting sekali, baik dari Komisi ASN, penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kembali untuk Paslon 02 memberikan tanggapan. Ya, saya kira terus masalahnya yang saya lihat, saya pelajari dari kasus banyak negara adalah tadi walaupun ada tunjangan, ada macam-macam yang disebut untuk kinerja, tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu dan sikap tidak kuat mendapat godaan tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum.
Ya, dengan membenahi pencatatan aset negara, saya pengalaman waktu di DKI, bahwa kita bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Itu digunakan dengan memotivasi para ASN menggunakan teknologi informasi. Kalau kita sudah tahu aset kita, mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi ke depan. Waktunya habis. Demikian tadi untuk tema korupsi telah selesai dan kita segera beralih ke tema terorisme. Ira. Baik.